Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri walhul 'uqdatam min lisani yaqau qauli. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi hari ini Al-Fakir ingin menyapa para pemirsa YouTuber. Semoga pada pagi hari ini para pemirsa diberi kesehatan badan, diberi kelimpahan rezeki, serta ditanamkan iman, Islam, dan ihsan di dalam tubuh, biar kita bisa memaknai hidup ini, hidup yang sesungguhnya. Selain itu, Al-Fakir masih tetap ingin membahas kisah perjalanan hidup seorang ulama besar yang berasal dari Palembang. Namun kali ini Al-Fakir ingin membahas masalah surat-surat beliau yang dari Mekah pada waktu itu mengirimkan surat kepada raja-raja di Nusantara ini, masuk ke Mangkunegaran atau Pakunegara, yang mana isi suratnya itu berisi persuasi maupun motivasi. Dan surat-surat koresponden beliau ini bukan hanya kepada raja-raja Jawa, namun kepada raja-raja Aceh, Kalimantan, Brunei, Malaysia, terutama rumpun-rumpun Melayu. Isi surat beliau itu tidak lain dan tidak bukan membahas masalah perjuangan terhadap penjajahan Belanda yang beliau gelorakan lewat jihad fisabilillah. Semangat surat ini tersebut juga beliau gelorakan kepada rakyat Aceh, yang salah satunya isi surat itu ialah mengirim surat pada Pangeran Pakunegara dan raja-raja di Nusantara serta di Brunei, di Malaysia, dan sampai ke Thailand, Patani, yang pada waktu itu mungkin sedang bergolak oleh penjajahan. Isi surat itu berisi persuasi ataupun motivasi pada penguasa-penguasa baik di tanah Jawa atau tanah dan lainnya, agar jangan takut, yang mana bunyinya, apabila harus gugur di dalam jihad, ganjarannya surga. Syekh Abdul Somad mengibaratkan kebaikan bagi Pangeran Mangkunegara yang teguh melawan penjajah diibaratkan oleh beliau seperti sekuntum bunga yang menyebarkan wewanginya, yang sejak matahari terbit hingga tenggelamnya matahari, sehingga penduduk Mekah dan Madinah serta negeri-negeri Melayu akan bertanya-tanya tentang keharuman ini. Maksudnya tentang keharuman para pejuang jihad fisabilillah ini, artinya untuk mengusir penjajah loh, bukan yang bom di MH Tamrin. Al-Fakir ingin menulis di sini, Al-Fakir ingin membahas di sini tentang eksistensi dari Syekh Abdul Somad ini menggelorakan perjuangan. Syekh Abdul Somad juga tetap mengakui
eksistensi politik dan raja-raja di Nusantara, yang pada waktu itu kan sebagian pemerintahan kita yang belum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah dipimpin oleh raja-raja. Dan tidak lupa beliau menekankan kesadaran akan kecintaan pada tanah airnya, yaitu tanah Nusantara, dengan menyebut negeri-negeri Melayu dalam surat-suratnya yang dari Mekah. Hal ini disampaikan oleh pencinta manuskrip dari Yogyakarta, Agu Irawan, yang menjelaskan dari kitab karya Syekh Abdul Razak Al-Baitar yang berjudul Khilatul Bashar, yaitu biografi orang-orang hebat ulama di dunia, yang salah satunya Syekh Al-Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini reputasinya bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah internasional. Buku-buku dan karya-karya beliau itu menyebar mulai dari Malaysia, Brunei, Thailand, Yaman, bahkan sampai ke Mekah. Yang kitab nasihat Muslim atau karya beliau yang berjudul tentang perlawanan terhadap penjajahan, yang di kitab ke-9 dan ke-10 beliau, yang pertama berjudul Irsyadan Abdul Al-Jihad, dan yang ke-10 Nasihat Al-Muslimin wa Tazkir Al-Mu'minin, pada Fadilah Al-Jihad fi Sabilillah atau perang sabil. Artinya perang jihad itu memang ada, fardu ain hukumnya bila kita mengusir penjajah di muka bumi ini. Bukan serta-merta tidak mentaati para pemimpin. Ada sebagian ulama sekarang ini yang bercerita merokok dulu. Pemerintahan kita ini adalah togut. Nah, di sini jelas sekali seorang ulama besar, Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini mewajibkan kesadaran akan kecintaan pada tanah airnya, Nusantara, dengan menyebut negeri Melayu dalam surat-suratnya yang dari Mekah. Hal ini dikemukakan oleh penulis manuskrip atau pecinta manuskrip yang dari Yogyakarta, Bapak Agu Irawan, menjelaskan dari karya Syekh Abdul Razak Al-Baitar yang berjudul Khilatul Bashar, biografi orang-orang hebat ulama di dunia, yang salah satunya dari Palembang. Jelas sekali kalau kita melihat di sini Al-Fakir ingin menghabarkan kepada para pemirsa motivasi dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini adalah para pejuang yang tidak rela negerinya yang diinjak-injak oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Bahkan beliau turun tangan sendiri setelah mendapat surat dari saudara sepupunya yang menjadi raja di Kedah pada waktu itu, dan beliau harus ikut berjuang di Patani, Thailand Selatan. Hal ini juga yang melatar belakangi warga Aceh, sebab beliau juga berkoresponden terhadap raja-raja yang di Aceh, sehingga saya jadi ingat salah satu karya puisi sastra Hikayat Perang Sabil yang dibuat oleh Tengku Cek Pantai Hulu. Bisa jadi ini ada keterkaitannya dengan kitab beliau yang berjudul Nasihat Muslimin wa Tazkir Al-Mu'minin fi Fadail Al-Jihad fi Sabilillah, yaitu perang sabil. Besar kemungkinan Al-Fakir melihat dari karya sastra yang sangat hebat tersebut
ada keterkaitan dengan para guru-guru beliau, salah satunya mungkin isi surat dari Syekh Al-Palembani, Abdul Somad Al-Palembani. Dalam hal ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa Palembang ini sudah mempunyai karya yang ulama-ulama Palembang ini pada zamannya dahulu sudah menyadari. Makanya kalau kita perhatikan, saya sendiri selaku warga dari Sumatera Selatan, saya tidak membangga-banggakan Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Namun perlu kami akui bahwa kami tidak akan pernah mudah diadu domba melawan. Jadi dalam arti kata, kami warga Palembang ini orang yang sangat pintar loh. Bukan berarti menafikan warga-warga lain. Kami tidak akan pernah mau berjuang hanya dengan nasi bungkus sebungkus dan taklid buta pada ulama. Karena apa? Ulama-ulama besar kami, contohnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu menggelorakan perjuangan dan beliau keras, sanggup, berani menebang pohon dengan murid-muridnya untuk buat perahu lari. Tidak mau di bawah cengkraman penjajahan Hindia Belanda yang beliau bilang kafir. Jadi saya tidak menafikan loh kalau ada warga dari Palembang, khususnya Sumatera bagian selatan ini, nggak tahu kalau dari keturunan kemarin mungkin terjadi ada teroris dari Lampung. Kalau yang dari Palembang ini mau menjadi bom yang membunuh saudara sendiri, itu adalah Palembang yang bodoh, sangat bodoh menurut saya. Karena apa? Ajaran dari guru-guru ulama-ulama besar, Ustadz Al-Zamzami, Kiai Anwar itu salah satu guru pesantren di daerah Oki ya kalau nggak salah. Itu orang-orang yang sudah berilmu tinggi, berkorresponden saja sudah ke Mekah, ke Arab, ke Sultan Utsmaniyah. Jadi dalam hal ini Palembang ini selain mempunyai karya berbahasa Arab juga berbahasa Melayu. Jadi tidak heran dalam pengucapan Sumpah Pemuda menggunakan bahasa Indonesia strip garis miring Melayu karena pengaruh para ulama. Para ulama-ulama pada zaman dahulu yang berbahasa Melayu mulai dari Aceh sampai Papua. Demikianlah apa yang Al-Fakir dapat sampaikan. Di sini Al-Fakir ingin menyampaikan wabil khusus kepada warga masyarakat Palembang pada umumnya, dan wabil khusus kepada masyarakat Palembang umumnya, kepada masyarakat Nusantara, agar marilah kita menggunakan sedikit logika, akal sehat untuk berpikir apa yang bahaya terhadap negeri, taati ulama, taati pemerintah, selama dia masih masuk ke dalam ranah negara kesatuan negara Indonesia dan tujuan mereka dalam pembangunan. Sudahlah, marilah kita sudahi. Kita membenci pemerintah, membenci apa itu adalah ulah segelintir orang. Bahkan berani-beraninya pengen jadi teroris dengan imbalan mati masuk surga. Enggak masuk surga loh matinya. Demikianlah cerita ini jadi ngelantur, malah melebar kemana-mana. Mohon maaf Al-Fakir apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.